begitu. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, baik terus-menerus maupun terputus-putus. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini terputus-putus itu maksudnya bagaimana? Ada yang namanya terputus-putus jam, ada juga yang namanya terputus-putus harinya, begitu. Nah, nanti akan saya jelaskan di tabel-tabelnya. Kemudian kita lanjut langsung ke poin-poin penting. Jadi kita di sini akan menyepakati suatu hal. Mustahadah itu sebutan bagi orang yang sedang istihadah. Kemudian orang yang sedang haid itu disebut mahid, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan saya menjelaskan saya menyebut mustahadah, berarti itu orang yang sedang istihadah, gitu. Kemudian bedanya istihadah dengan haid adalah kalau haid itu ketika dia sudah selesai haid maka wajib mandi. Namun istihadah tidak seperti itu. Ketika orang selesai istihadah, darahnya sudah berhenti, maka dia langsung menjalankan ibadahnya. Langsung menjalankan ibadah-ibadah wajibnya, tidak perlu mandi besar, seperti itu. Nah, mustahadah itu tetap wajib mengerjakan sholat dan juga puasa. Maksudnya puasa di sini adalah puasa Ramadan. Kalau misalkan orang sedang istihadah, terus dia meninggalkan puasa Senin dan Kamis, maka tidak apa-apa. Tidak wajib mengkodok maksudnya. Kemudian mustahadah boleh melakukan jima. Nah, ini juga perbedaan orang mustahadah dengan mahid. Kalau mahid kemarin saya menjelaskan bahwasannya orang yang sedang haid tidak boleh melakukan jima. Jima itu maksudnya berhubungan badan alias bersetubuh. Jangankan bersetubuh, orang yang bercumbu rayu pun itu hampir makruh gitu loh, hampir tidak boleh. Karena apa? Kalau dia sudah terlanjur bercumbu rayu, khawatirnya nanti kebablasan melakukan jima. Nah, untuk itu ada ayatnya kan, ada dalilnya yang mengatakan Fa'tazilun nisa afil mahid, maka jauhilah wanita ketika haid gitu. Jauhi sini tuh maksudnya jangan jangan dijauhi, tidak dimusuhi gitu bukan. Tapi jangan dekat-dekat, jangan sampai kamu itu mengundang syahwatnya gitu. Jangan sampai kamu memancing orang yang sedang haid. Nanti dikhawatirkan kebablasan melakukan jima, karena jima dalam keadaan haid itu haram seperti itu. Namun ketika istihadah tidak apa-apa melakukan jima. Tapi apakah dia tidak jijik orang yang sedang istihadah terus diajak berjima seperti itu. Jadi itu kembali ke masing-masing pribadi ya. Namun di dalam syariat tidak diharamkan seperti itu. Oke. Nah, karena orang yang sedang istihadah itu boleh melakukan sholat dan bahkan wajib melakukan sholat, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan seorang mustahadah sebelum melakukan sholat. Tentu saja berwudu ya. Namun berwudu itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, sebelum dia melakukan sholat, maka dia harus membersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Dipastikan benar-benar bersih dari darah-darah yang keluar gitu. Kalau misalkan ada pembalut, terus pembalutnya penuh ya berarti ganti pembalut otomatis. Setelah dibersihkan kemaluannya, kemudian dia wajib menyumbat mulut vagina dengan kapas. Nah, kenapa demikian? Karena ini untuk mengantisipasi terjadinya keluar darah sebelum dia sholat gitu. Jadi setelah disumbat, kalau misalkan dia sedang bancar alias darahnya sedang lancar-lancarnya, maka kalau bisa disumbatnya itu dengan kapas yang lebih banyak gitu ya. Nah, setelah itu baru pakai pembalut. Kemudian dianjurkan juga berwudunya waktu sholat. Maksudnya gini, misalkan waktu sholat itu 15:20 gitu ya, waktu waktu sholat asar. Dia itu ancang-ancangnya dari 15 kurang 10 menit. Nah, dikhawatirkan kalau misalkan belum masuk waktu asar, ketika dia sudah membersihkan kemaluan, sudah menyumbat dengan kapas, kemudian memakai pembalut, nanti dia keluar lagi darahnya. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka dia harus mengulang dari awal, yaitu membersihkan kemaluan, terus memakai kapas buat menyumbat, kemudian juga memakai pembalut, seperti itu. Maka ketika ketika orang sedang mustahadah, itu
Kalau sudah ada azan masuk waktu sholat, baru dia harus bergegas ke kamar mandi, membersihkan kemaluannya, terus menyumbat mulut vagina, kemudian memakai pembalut, lalu berwudu. Nah, kemudian dia harus bergegas melaksanakan sholat, selak metu maneh darahe, kayak gitu. Nah, kalau nanti dia misalkan dari kamar mandi kemudian ke arah, musola, terus enggak musola, dari kamar mandi kemudian dia memakai mukena, terus dia merasa kalau darahnya keluar lagi, sudah kerasa, maka dia wajib mengulang lagi membersihkannya, seperti itu. Namun ketika dia tidak merasa keluar, kan ada yang kerasa ya darah keluar ya, ada yang tidak, seperti itu. Kalau dia sudah benar-benar kerasa, maka wajib diulang dari awal, begitu. Tapi kalau misalkan dia tidak kerasa, maka lanjutkanlah sholatnya. Setelah sholat, takbir, Allahu Akbar, kemudian nanti kalau misalkan rakaat kedua dia baru kerasa keluar darah, maka tidak apa-apa, karena dia sudah memasuki sholat, gitu. Tanda masuk sholat kan takbiratul ihram kan? Ya, jadi kalau takbiratul ihram sudah dilaksanakan, kemudian dia merasa keluar darah, maka sholatnya tetap sah. Namun ketika sebelum takbiratul ihram, misalkan masih niat, usolli fardhu subuhi, misalkan usolli fardhu subuhi ini, kok keluar darah, maka dia wajib membersihkan lagi. Seperti itu, rempongnya jadi orang istihadah. Gitu. Terus kemudian, eee, alangkah baiknya orang istihadah itu kalau misalkan berwudu diniati seperti orang tayamum, yaitu orang yang daimul hadas. Karena pada dasarnya orang yang sedang istihadah kan dia sedang membawa najis di dalam dirinya, membawa darah, yang mana darah tersebut kita tidak akan tahu kapan dia berhenti, seperti itu. Maka wudunya diganti niatnya seperti ini, nawaitul wudu'ah listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Kalau misalkan orang yang tayamum kan nawaitu tayamum lillahi. Kalau ini seperti ini, diganti nawaitul wudu'ah listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Gitu ya. Ini saya agak cepat-cepat karena materi istihadah itu lumayan banyak, jadi saya khawatir nanti waktunya tidak cukup. Jadi bismillah, semoga jenengan semua paham ya yang saya jelaskan. Kemudian, poin selanjutnya, seorang mustahadoh itu wajib berwudu setiap akan melakukan sholat fardu. Nah, dan melakukan hal-hal di atas menurut pendapat yang sahih. Jadi, setiap kali dia sholat, misalkan, sholat maghrib, terus mau sholat isya, gitu kan. Meskipun dia tidak keluar darah, meskipun wudunya belum batal, maka dia tetap wajib melakukan hal ini, membersihkan kemaluan, terus ganti kapas buat menyumbat itu, kemudian mengganti pembalut juga, kemudian berwudu. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan setelah sampean, sholat maghrib, itu belum batal wudunya, terus kepengen sholat ba'diyah maghrib, maka tidak apa-apa. Karena di sini sudah saya, kasih warna kuning ini, saya garis bawahi, bahwasannya satu kali wudu orang istihadah itu hanya bisa dipakai untuk satu sholat fardu. Namun bisa dipakai untuk beberapa kali sholat sunnah, begitu. Jadi misalkan tadi, dia sudah wudu buat sholat maghrib, kemudian dia karena sudah dicek lagi, oh aku belum belum keluar darahnya dan aku belum kentut, misalkan belum batal wudunya. Jadi saya pengen sholat dia maghrib, maka tidak apa-apa. Nah, kemudian lanjut sholat isya. Ketika sholat isya periksa juga belum keluar, tapi dia tetap wajib untuk berwudu. Wudunya orang istihadah itu hanya berlaku untuk satu sholat fardu, seperti itu. Oke, sampai sini pembahasan tentang mustahadah ketika berwudu. Lalu kita mulai dengan hitung-hitungan. Semoga teman-teman bisa menangkap ya. Karena di sini saya greget pengen pakai papan tulis sebenarnya. Tapi kita memakai media ada saja. Tadi kan sudah ada di sini, bahwasannya syarat istihadah itu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, baik terus-menerus maupun terputus-putus. Nah, di sini saya memberikan contoh kasus, yakni darah yang terputus-putus dengan hitungan hari.
Oke, di sini sudah saya kasih keterangan, misalkan keluar darah pertama, yakni 3 hari. Nah, kemudian berhenti selama 5 hari. 5 hari ya. Jadi habis 3 hari keluar darah terus-menerus, ini kasusnya darahnya lancar ya, bukan darah yang terputus-putus, bukan. Tapi darahnya lancar selama 3 hari. Kemudian libur selama 5 hari, maksudnya nggak keluar lagi darahnya selama 5 hari. Kemudian disusul lagi 6 hari. Nah, jadi kalau misalkan ini dalam waktu puasa Ramadan, berarti 3 hari ini dia tidak puasa otomatis, karena dia sudah haid. Sudah haid. Bentar, iya sudah haid. Kemudian ketika 5 hari ini dia terputus darahnya, maka dia wajib untuk bersuci. Lah, lalu ada susulan lagi selama 6 hari. Begitu. Maka jika ditotal semuanya, 3 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 14 hari. Maka total dia haidnya adalah 14 hari. Terhitung mulai dari 3 hari, kemudian mulai dari darah berhenti juga dihitung, kemudian 6 harinya juga terhitung. Nah, sampai sini kira-kira ada yang bingung nggak? Coba kalau bingung, angkat tangan coba. Saya biar tahu. Oh, masih bingung. Oke, terima kasih. Bentar. Jadi, Mbak, dalam kasus ini, mulai dari darah pertama, yakni ini darah pertama di 3 hari ini, sampai pada darah terakhir berhenti, yakni darah 6 hari ini, adalah totalnya kan 14 hari. Maka itu berarti belum sampai 15 hari lebih gitu dari masa suci. Kan masa suci kan 15 hari ya, dan masa haid juga 15 hari. Dan ini 14 hari ini berarti dia masih tergolong di dalam masa haidnya. Begitu. Paham nggih? Nah, jadi 14 hari gimana? Iya, paham Ustazah. Mungkin Mau izin menyangga. tanya boleh? Kan 5 hari tadi dia puasa, berarti dia gantinya 14 hari atau 9 hari? Nah, itu nanti di sini ada. Oh Oke. iya, oke. Makasih Ustazah. Iya. Jadi kan total haidnya berarti 14 hari ya. Nah, di sini berarti tidak ada yang namanya istihadah di sini. Karena apa? Dia tidak keluar dari 15 hari masa haidnya. Di sini sudah saya kasih seret ya, berarti istihadahnya tidak ada. Kemudian apakah dia harus mengkodok sholat? Jawabannya tidak. Karena dia sudah fix haid selama 14 hari. Gitu. Kemudian apakah ada kodok puasanya? Jawabannya ada. Berapa hari? Nah, kodok puasanya adalah 14 hari, disesuaikan dari jumlah dia mulai keluar darah sampai darah dia berhenti. Gitu. Walaupun toh masa berhenti 5 hari ini, dia wajib melaksanakan puasa, tapi kan pada akhirnya hukum masa berhenti tersebut dihukumi haid. Karena dia masih dalam lingkup 14 hari ini, begitu. Yang mana menurut qaul sahih, qaul yang paling kuat di antara para ulama. Jadi kan ini ada perbedaan ulama ya, perbedaan pendapat ulama. Namun yang paling kuat itu 5 hari ini juga dikatakan haid, seperti itu. Nah, sehingga kalau dia sudah terlanjur berpuasa di 5 hari ini, maka tidak apa-apa. Namun dia tetap wajib mengganti di kemudian hari. Jadi kodoknya totalnya berapa Mbak? 14 hari, seperti itu nggih. Kemudian apakah dia wajib mandi? Jawabannya adalah wajib. Berapa kali mandinya? 2 kali. Yaitu tadi, ketika dia sudah berhenti 3 hari, setelah itu kan berhenti. Berhentinya selama 5 hari. Nah, di sini tuh dia wajib suci. Karena dia sudah tidak keluar darahnya sama sekali. Dia wajib bersuci. Kemudian ada susulan lagi darah 6 hari. Nah, berarti setelah 6 hari ini, dia juga wajib bersuci kembali. Begitu. Sampai sini ada yang belum paham? Coba angkat tangan kalau yang ada yang belum paham. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya anggap paham semua, nggih. Saya kasih contoh lagi, dan di sini saya pengen mbak-mbaknya yang jawab. Coba, kalau misalkan keluar darah
yang pertama itu 5 hari. Kemudian berhentinya selama 4 hari. Nah, ada darah susulan lagi selama 3 hari. Haidnya itu berapa hari? Ayo, monggo ada yang mau jawab? 12, ya jawabannya adalah 12 hari, betul sekali. Maka haidnya adalah selama 12 hari. Apakah ada istihadah? Jawabannya? Ayo ada yang jawab? Tidak, oke. Istihadahnya tidak ada. Kemudian apakah dia harus mengqadha sholat? Tidak juga. Lalu berapa dia harus mengqadha puasanya? Ada yang bisa jawab? 12 hari, oke. Sudah paham ya? Lalu dia mandinya berapa kali? 2, oke. Mbak Lutfia ini pinter sekali ya. Oke, saya anggap teman-teman mayoritas sudah bisa menangkap ya. Jadi ini kasusnya masih sama yang tadi. Cuma angkanya saja yang saya rubah biar teman-teman lebih paham lagi gitu. Jadi ini adalah kasus yang paling dasar, yang sangat-sangat dasar. Jadi saya harap di sini jenengan sudah paham biar nanti ketika kita ganti rumus lagi nanti bisa menambah wawasan kembali gitu. Oke, sekarang saya ganti lagi. Coba misalkan ini berapa ya? 8. Terus ininya berhentinya 3 hari. Kemudian keluarnya 9 hari. Oke, maka haidnya berapa? Haidnya 20. Haidnya tetap 15, betul sekali. Begitu ya, haidnya 15 hari. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kemudian ditambah 9 hari sama dengan 20, maka haidnya adalah 15 hari. Apakah ada istihadahnya? Ada istihadahnya kah? Ayo. Ada. Berapa istihadahnya? 5, betul. Oke, salah. Istihadahnya 5. Kemudian, apakah dia wajib mengqadha puasa? Jawabannya wajib sesuai dengan hari haidnya ya. Karena ini haidnya 15 hari, maka qadha puasanya adalah 15 hari. Nah, bentar. Nah, gini. Kemudian wajib mandinya tetap wajib 2 kali, yaitu ketika hari terakhir yang pertama, hari terakhir yang ini, hari 8 ini, karena dia kan setelah 8 hari, dia harus berhenti 3 hari, maka dia wajib untuk mandi ketika selesai 8 hari ini, begitu. Kemudian, dia juga wajib mandi di hari terakhir di 9 hari ini. Paham ya? Kan 9 hari ini dia sudah selesai gitu. Maka dia wajib mandi. 9 hari ini. Nah, apakah ada istihadahnya? Jawabannya antara ada dan tidak. Nah, istihadahnya ini pasti ada. Tapi adanya ini di hari terakhir apa di hari awal? Nah, nanti akan kita bahas gitu ya. Benar. Benar. Oke. Sampai di sini teman-teman apakah bisa menangkap? Jadi yang namanya haid pasti 15 hari. Kemudian selebihnya pasti dinamakan istihadah. Nah, akan tetapi istihadahnya itu ketika awal atau akhir, maka teman-teman itu harus melihat catatannya jenengan. Jadi perlu saya tegaskan bahwasanya ketika teman-teman mencatat haid itu jangan sampai mencatat haidnya saja, tetapi harus mencatat haid dan sucinya. Haidnya kapan, dari jam berapa, kemudian
keluarnya itu berapa jam, itu harus dicatat baik-baik. Misalkan hari ini saya keluar tanggal 27 Mei saya keluar selama 5 jam, yaitu dari pukul 11 sampai pukul 4 sore, kayak gitu harus dicatat benar. Oke, kemudian saya sucinya nanti pada tanggal 30 sampai sekian, itu harus dicatat ya siklusnya. Jangan sampai kita hanya mencatat haidnya saja, gitu. Kenapa demikian? Karena itu memang sudah satu paket. Dan kalau kita misalkan tidak mencatat itu, dikhawatirkan, misalkan nanti kita terjadi pendarahan. Pendarahan maksudnya haid istihadoh. Nah, nanti itu hitungannya yang akan rancu seperti itu. Oke. Dari sini kita akan menjelaskan lagi tentang istihadoh. Kita tinggalkan dulu rumus yang ini ya. Insya Allah jenengan sudah paham ya. Nah, karena tadi rumus darah yang terputus-putus dengan hitungan hari, maka sekarang kita akan lanjut jadwal darah terputus-putus dengan hitungan jam. Nah, ini yang agak sulit. Karena kalau yang tadi kan kasusnya kan darahnya keluar terus selama 1 hari full. Kemudian ternyata darahnya ini keluar 3 hari, itu terus-menerus bancar terus, maka tidak akan bingung kitanya. Tapi kalau misalkan darahnya terputus-putus bagaimana? Kan minimal haid itu adalah 24 jam jika ditotal secara keseluruhan selama 15 hari, begitu. Paham nggih maksud saya? Kan kemarin saya bilang, masa haid adalah 15 hari, kemudian masa suci adalah 15 hari. Nah, dikatakan haid adalah ketika mulai darah keluar, kemudian sampai 15 hari yang akan datang, itu nanti totalnya 24 jam, seperti itu. Bukan satu tetes kemudian dikatakan haid, bukan, tapi minimal 24 jam. Nah, di sini saya kasih contoh di dalam sebuah tabel. Misalkan, sebut saja namanya Siti. Jadi, Siti itu keluar darah pada tanggal 1 selama 4 jam. Mulai jam 11 siang katakanlah. Oke, jam 11 siang itu dia keluar darah. Dan dia posisinya sedang puasa Ramadan. Maka dia wajib untuk berhenti puasanya. Karena dia dalam lingkup masa haid. Jadi dia sudah wayahe haid, kemudian dia ketepaan keluar darah. Nah, maka dia sudah yakin, oh iki aku wayahe haid, seperti itu. Oke, dia berarti percaya diri, batal puasanya. Entah itu dia minum atau dia cuma niat batal saja, yang penting puasanya dia sudah batal, begitu. Ternyata nanti ketika jam 3 sore dia meriksa ke kamar mandi, darahnya sudah berhenti. Nah, begitu. Maka yang terjadi adalah dia harus langsung suci. Berhentinya itu ya sampean tunggu mungkin dari jam 2 ternyata sudah berhenti, kemudian jam 3 sampean mandi seperti itu. Dia wajib langsung bersuci setelah itu. Oh, salah, ngapunten. Dia tidak wajib bersuci, namun dia wajib ngeker puasanya. Karena kan dia tadi posisinya itu sedang berpuasa ya, jam 11. Kemudian dia percaya diri dikiranya haid. Ternyata jam 3 itu dia sudah berhenti darahnya. Nah, karena itu belum sampai 24 jam keluar darah, maka dia tidak usah mandi besar, begitu. Jadi dia masih dikatakan istihadoh. Karena keluar darahnya cuma 4 jam. Nah, karena dia istihadoh, maka dia wajib mengganti sholat duhur yang ditinggalkan tadi. Gitu nggih. Kan keluarnya jam 11 siang. Kemudian jam 3 baru sadar kalau ternyata dia tidak haid. Maka dia harus mengqadha sholat duhur tadi yang ditinggalkan. Begitu. Lalu bagaimana nasib puasanya? Maka dia tetap ngeker. Ngeker itu maksudnya menahan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi seperti orang tetap berpuasa sampai maghrib. Begitu. Lalu apakah dia harus mengganti puasanya di kemudian hari? Jawabannya tetap wajib diganti. Karena dia sudah terlanjur batal tadi. Begitu. Oke, jadi tanggal 1 ini si Siti ternyata sial ya. Dia ternyata tidak jadi haid, malah sedang puasa satu hari, gitu. Kemudian besoknya Siti puasa lagi. Oke, besoknya Siti puasa lagi dan ternyata tidak keluar darah. Maka puasanya sah, begitu ya. Perkiraannya sih sah begitu. Karena
dia kan tidak bisa mengira dia kapan keluar darah lagi begitu. Jadi tanggal 2 itu dia tetap sah. Kemudian besoknya ternyata dia keluar lagi jam 4 jam. Misalkan keluar 4 jam ini di jam 6 sampai jam berapa? 6, 7, 8, 9, jam 10 dia ternyata sudah berhenti darahnya. Maka dia wajib ngeker puasa lagi sampai maghrib. Akan tetapi dia tidak wajib mengkodok sholatnya. Karena dia tidak ada meninggalkan sholat gitu. Karena kan dari jam 6 sampai jam 10 dia tidak melakukan sholat fardu apapun begitu. Jadi dia tidak wajib mengkodok sholat, akan tetapi dia tetap wajib ngeker puasa sampai maghrib. Karena mau tidak mau, ketika dia darahnya sudah keluar tadi, karena ini sudah di masa haid, maka itu sudah dikatakan, sudah dikira-kira sebagai darah haid, gitu. Ternyata, Siti sial lagi. Siti kena sial lagi nih, jam 10 dia ternyata tidak jadi haid lagi, karena darahnya sudah berhenti. Gitu, maka dia masih dikategorikan sebagai orang istihadah. Dan dia tidak wajib untuk mandi, tapi dia wajib ngeker puasa sampai maghrib. Dan apakah puasanya harus diganti? Jawabannya harus, gitu ya. Jadi dia tadi punya hutang puasa tanggal 1 sama tanggal 3. Oke. Kemudian Siti tanggal 4 sudah tidak keluar darah lagi nih, tanggal 4 nih. Oke. Tanggal 4 aman. Tanggal 5 ternyata keluar 8 jam. Katakanlah 8 jam itu dari sore sampai malam. Berarti dia sudah meninggalkan sholat asar, maghrib, isya itu. Kemudian ternyata jam 9 malam misalkan, jam 8 malam misalkan, dia ternyata berhenti nih darahnya. Nah, berarti dia kan kena sial lagi nih, karena kan tadi sore ya, dia keluar darah. Maka dia sudah membatalkan puasanya. Maka dia tidak harus ngeker puasa karena kan sudah selesai nih, maghribnya kan, sudah selesai waktu berbuka, dia tidak harus ngeker puasa, tapi dia harus mengqadha puasanya di kemudian hari, itu. Kemudian dia juga wajib mengqadha sholatnya yang ditinggalkan, yaitu mulai dari asar, maghrib, isya, gitu. Sampai sini ada yang belum paham? Yang belum paham coba angkat tangan. Oke, saya anggap paham semua ya. Oke, jadi Siti lagi-lagi kena sial, karena kan 4 ditambah 4 sama dengan 8, kemudian 8 ditambah 8 sama dengan 6, 16. Jadi total darah yang dikeluarkan Siti selama siklus haidnya adalah 16 jam, dan dia belum memenuhi kategori orang haid. Maka dia wajib menjalankan ibadah-ibadah yang harus dilakukan orang istihadah, seperti itu. Dia masih wajib berpuasa, dia masih wajib sholat, gitu. Lalu tadi yang puasa-puasa yang ditinggalkan itu maka wajib diganti, gitu. Namun Siti tetap tidak wajib untuk mandi besar karena dia tidak dikategorikan sebagai orang haid. Karena kan tadi kan orang mustahadah kan tidak wajib untuk mandi besar begitu ya. Oke, kemudian tanggal 5 dia sudah disialkan lagi, tanggal 6 aman, 7 aman, 8 aman, tanggal 9 ada darah susulan, keluar 4 jam. Masih dalam lingkup 15 hari, masih dalam lingkup masa haidnya. Dia keluar 4 jam. Nah, ditotal lagi, 4 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan berapa? 16, kemudian ditambah 4 sama dengan 20. Nah, setelah 4 jam ini berhenti, maka dia masih dikatakan istihadah karena dia belum mencapai derajat 24 jam. Gitu. Dan dia harus melakukan hal-hal yang seperti tadi. Ya mengkodok poso, ya mengkodok sholat kalau misalkan dia meninggalkan sholat, dan harus ngeker sampai maghrib juga kalau misalkan dia keluarnya siang hari, begitu. Jadi nasibnya Siti ini sangat-sangat sial ya, karena darahnya itu terputus-putus. Biasanya kalau orang-orang yang sering mengalami seperti ini tuh orang yang melakukan KB. Jadi kalau bisa kita sebagai wanita muslimah menghindari hal itu, gitu kan, banyak banyak anak banyak rezeki gitu ya, jadi kata pepatahnya. Dan itu ternyata juga ngefek ke dalam siklus haid kita. Kalau misalkan orang KB, saya juga tanya ke ibu saya, setelah ibu saya mengkonsumsi KB, jadi kececeran darahnya seperti ini. Bukan hanya terputus-putus harinya, tapi juga jamnya juga. Jadi ibu saya juga kebingungan, ngitung haid itu sampai jaluk bantu saya gitu loh. Ya Allah, jadi ya sudah,
setelah Ibu tahu seperti itu, akhirnya Ibu mulai sekarang tidak tidak menggunakan KB lagi, karena daripada ngewoh-ngewohi, ngitung gitu loh ya. Oke, jadi tanggal 9 ini Siti masih istighadah. Kemudian besoknya tanggal 10 aman, aman ini, aman. Jadi Siti tuh masih dalam rangka was-was, "Aku ini istihadah apa haid sih?" Gitu. Kalau habis ini ada tambahan lagi, berarti insya Allah aku haid. Kalau misalkan nggak ada tambahan lagi, berarti aku fix istihadah, seperti itu. Oke, jadi kemudian besoknya ternyata dia keluar lagi. Iya iya, sebentar, ya. Jadi tanggal 11 itu dia keluar lagi 8 jam. Jadi kalau di total berapa? 4 ditambah 4 sama dengan 8, ditambah 8 sama dengan 16, ditambah 4 sama dengan 20, ditambah 8 sama dengan 28 jam. Oke, fix. Sekarang Siti dikategorikan sebagai orang yang sedang begitu. Lantas bagaimana hukumnya Siti ketika dia di hari-hari yang bolong ini? Jawabannya gimana? Siti tetap wajib melakukan puasa karena dia tidak mengeluarkan darah. Dia wajib mengqadha di kemudian hari. Itu tetap diqadha karena dia tetap masa haid. Meskipun senajan Siti waktu itu tetap berpuasa, tapi dia masih dalam lingkup haid, begitu. Lah, darah ini setelah tanggal 11 berhenti. Sampai 12 ini berarti dia harus wajib bersuci karena dia sudah dikategorikan sebagai orang yang haid. Kalau dari tanggal 1, 3, 5, 9 tadi kan dia masih belum sampai 24 jam, maka dia tidak wajib untuk mandi besar. Namun setelah hari ke-11 ternyata dia sudah 24 jam, kemudian tanggal 11-nya tanggal 12-nya dia kok nggak keluar lagi, maka dia wajib untuk bersuci. Wajib bersuci dan wajib berpuasa. Gitu. Setelah itu, tanggal 15 ada darah susulan lagi ternyata. Berarti kan ini masih dalam lingkup 15 hari masa haid. Masa haidnya Siti. Nah, bagaimana kalau kayak gini? Setelah tanggal 15 ternyata darahnya berhenti. Darahnya nyusul tok. Terus habis itu besoknya berhenti. Ancane Siti lagi digudoi ancane ya. Wes kayak gitu. Maka setelah tanggal 15 ini Siti wajib untuk mandi besar lagi gitu. Karena dia sudah haid, kemudian dia sedang bersuci. Yes. Jadi dia wajib untuk mandi besar dan dia wajib mengqadha puasa selama 15 hari dari mulai darah pertama sampai darah ke-15. Meskipun senajan Siti tadi sudah puasa di tanggal 12, 13, 14, tanggal 6, 7, 8, dia sudah berpuasa tapi dia wajib mengqadha di kemudian hari karena dia masih dalam lingkup haid. Begitu. Apakah ada yang tidak paham di sini? Coba angkat tangan. Oke, sudah paham semua ya. Setelah ini kita akan lanjut ke jadwal darah. Oh ya, ini kan yang pertama kali tadi kan saya jelaskan rumus darah yang terputus-putus hitungan hari. Ini juga tadi sudah saya kasih contoh lagi. Kemudian yang ini hitungan jam. Namun ini totalnya kan darah yang keluar mencapai 24 jam. Lalu di tabel selanjutnya, di sini saya jelaskan apabila darah itu terputus-putus namun tidak sampai 24 jam selama 15 hari masa haid. Gitu. Nah, misalkan ini tanggal 1 ganti deh Ani. Ani keluar darah tanggal 1 selama 1 jam. Oke. Tanggal 2 berhenti. Jadi dia kan misalkan puasa ya, berarti kayak tadi penjelasannya ya. Dia wajib ngeker puasa sampai maghrib, terus wajib mengqadha sholat apabila dia melewatkan sholat, seperti itu dan lain sebagainya. Dan dia tidak wajib untuk mandi besar. Gitu. Kemudian tanggal 2 dia aman. Tanggal 3 keluar lagi 1 jam. 4 aman, tanggal 5 keluar 1 jam, 6, 7, 8 dia aman, tanggal 9 keluar 1 jam lagi. Terus tanggal 10 dia aman, 11 aman, 12, 13
terus 15 dia keluar lagi. Nah, ketika dia sudah mencapai batas siklus haidnya selama 15 hari, ini bukan berarti harus tanggal 15 setiap bulan ya, bukan. Tapi maksudnya 15 hari itu masa haidnya, sesuai hitungannya, sesuai adat dan kebiasaannya, begitu. Kalau misalkan saya kebiasaannya itu keluar haid itu ketika tanggal 5 sampai tanggal 20 setiap bulan, maka itulah siklus haid saya, begitu. Jadi tidak mesti siklus haid itu harus tanggal 1 sampai tanggal 15, enggak, ini cuma saya contohkan saja biar jenengan itu gampang memahami, begitu. Nah, ketika sampai siklus haidnya ini ternyata dia kok cuma keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam aja totalnya, berarti dia itu masih istihadah, begitu. Jadi dia tidak haid, begitu. Nah, bagaimana hukumnya ketika dia sedang keluar darah tadi? Nah, di sini sudah saya catat, ketika darah keluar, maka si Ani wajib menghentikan aktivitas ibadah fardunya. Dan ketika darah berhenti, maka langsung beraktivitas kembali tanpa mandi. Kenapa tanpa mandi? Karena jika ditotalkan maka darahnya tidak sampai keluar 24 jam ya, hanya 6 jam. Tidak mencapai minimal haid, maka hukumnya tetap istihadah, begitu. Lantas bagaimana puasanya? Selama masa darah berhenti, maka tetap sah. Jadi tidak perlu diqodho. Jadi misalkan ini, tanggal 1 kan dia keluar darah, dan dia sudah berhenti puasa, sudah niat menghentikan puasa, maka dia tetap ngeker sampai maghrib, begitu. Nah, dan dia wajib mengqodho di kemudian hari. Akan tetapi di hari kedua, di tanggal 2 ini dia kan aman, nggak keluar darah, dan dia juga nggak membatalkan puasa, maka ini tidak perlu diqodho. Yang kosong-kosong ini tidak perlu diqodho. Tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 7, 8, tanggal 10, tanggal 12, 13, 14 itu tidak wajib mengqodho puasa. Tapi di tanggal-tanggal yang ada darahnya ini, yang 1111 ini, dia wajib menggantinya. Berarti dia totalnya wajib mengganti berapa hari? Ayo, berapa? Berapa hari dia harus mengqodho puasa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi begini, selama darah berhenti maka tetap sah. Nah, jadi tidak perlu diqodho. Yang perlu diqodho adalah hari-hari yang sempat keluar darah. Kenapa seperti itu? Karena ini kan dalam masa suci, dalam masa haid ya. Jadi saya meyakini bahwasanya hari ini saya wayahe haid, terus keluar darah, maka kan saya percaya diri, oh ini haidnya gitu. Oh ini saya sedang haid. Maka otomatis kita sudah membatalkan puasa. Mau nggak mau kita membatalkan puasa. Baik saya waktu itu saya minum, makan atau tidak, saya pasti membatalkan puasa, seperti itu. Nah, hari-hari ketika saya meyakini bahwa saya haid itulah yang harus diganti puasanya, begitu. Jadi di tanggal 1, 3, 5, 9, 11, dan 15, meskipun sakjane saya posisinya sedang istihadah, tapi kan saya membatalkan puasanya, gitu. Jadi puasanya wajib diganti, seperti itu. Dengan catatan, keluar darahnya ini adalah siang-siang hari. Kalau misalkan keluar darahnya ini 1 jam ketika Isya, maka tanggal 11 ini aman. Saya tidak perlu mengqodho puasa. Tapi kalau misalkan tanggal 9 saya keluarnya siang hari, jam 10 keluar darah, berarti saya wajib mengganti tanggal 9-nya, begitu. Kira-kira paham atau tidak? Ada yang belum paham? Coba angkat tangan. Oke, saya anggap paham semua ya. Baik, ini intermezzo saja. Sebenarnya bab haid itu sangat-sangat panjang. Yang saya cantumkan di sini itu rumus-rumus dasar saja agar panjenengan tidak terlalu bingung. Karena sebenarnya mempelajari fikih wanita itu ya tidak cukup untuk 1 hari, apalagi 1 jam gitu. Dulu saya belajar berapa bulan gitu, itu hanya belajar kasus-kasus saja. Jadi materinya cuma sedikit tapi kasusnya itu yang banyak. Nah, ini saya coba
kasih lihat jenengan semua kitab Risalatul Mahid yang terjemahan. Nah, di sini sudah saya ada ya. Kalau masalah nifas itu cuma seperti ini penjelasannya. Nah, kemudian haid juga demikian, seperti ini penjelasan haid. Tapi giliran istihadah, pembahasannya sangat-sangat panjang. Definisi istihadah, kemudian istihadah itu ada 7 macam. Mubtadi'at mumayyizat sekaligus contohnya, ghairu mumayyizat sekaligus contohnya. Kemudian seret, khawatirnya kalau misalkan ini semua saya taruh di satu kali pertemuan, yang pasti waktunya tidak cukup. Yang kedua, jenengan pasti nanti setelah kajian online ini butuh paramek karena sangat pusing memikirkan ini, begitu. Jadi pertemuan ini benar-benar saya ringkas seringkas-ringkasnya. Dan saya rasa ini waktunya sudah habis nggih, moderator, pripun? Ini masih ada beberapa materi sebenarnya. Tapi kalau misalkan waktunya sudah mau habis, kayaknya sudah sampai di situ saja. Karena nanti khawatirnya malah gantung di tengah-tengah jalan, nggak tuntas. Begitu. Mungkin lanjut dulu Ustazah. Masih ada waktunya. Oh, betul. Berapa menit kira-kira? Nanti sampai pertanyaan nanti cuma 15 menit. Jadi mungkin diselesaikan dulu. Siap. Ya. Di sini ada azan. Sebenarnya wajib menjawab azan ya, tapi cuma kita mengikuti dalil yang membolehkan untuk mengabaikan azan ketika kita sedang dalam kondisi belajar gitu aja. Karena ini kan darurat, belajarnya kan di waktu. Jadi kita berusaha profesional saja ya. Baik, kemudian kita melanjutkan kepada klasifikasi istihadah. Klasifikasi mustahadah. Seperti yang sudah saya bukakan di kitab tadi kan ada 7 klasifikasi. Namun, yang akan saya bahas di sini hanya satu saja. Karena satu ini saja itu sudah sangat panjang pembahasannya, apalagi kalau 7 gitu. Saya ambil yang paling umum, yang paling sering dialami perempuan, apalagi kita sendiri dan saya juga gitu, yaitu muqtadah mumayyiza. Kalau mubtadi'ah itu adalah orang yang baru pertama kali mengalami haid. Sedangkan muqtadah adalah orang yang sudah pernah mengalami haid. Begitu. Nah, karena di sini audiensnya sudah 15 tahun ke atas ya, saya rasa semuanya sudah pasti mengalami haid ya. Maka yang akan kita bahas di sini hanya pembahasan muqtadah saja, yaitu perempuan yang sudah pernah mengalami haid, dan sebenarnya ini ada 2 perincian. Nah, ini. Bentar. Nah, ini. Muqtadah adalah wanita yang sudah terbiasa haid, sehingga memiliki kebiasaan dan mengetahui kapan dan berapa lama masa haidnya. Jadi dia sudah punya catat sendiri, kapan saya haid, kapan saya suci. Kapan siklus haid saya, kapan siklus suci saya, seperti itu. Nah, muqtadah sendiri itu dibagi 2, yakni mumayyiza dan mumayyiza. Mumayyiza itu bisa membedakan warna darah. Kemudian yang ghair mumayyiza adalah tidak bisa membedakan warna darah. Gitu. Sebetulnya kita bisa membahas juga yang mumayyiza, cuma karena ini ada syarat-syarat tertentunya, jadi supaya jenengan tidak bingung, kita langsung mengambil mumayyiza saja. Oke, coba saya tanya terlebih dahulu. Panjenengan kalau haid, warna darahnya apakah hanya satu? Atau apa warna-warni? Dari hitam, merah, coklat, keruh, seperti itu? Bagaimana? Apakah hanya saya yang mengalami? Coba Mbak siapa ya? Mbak Hasna Latifah. Mbak Hasna hadir? Adakah? Oh, banyak warnanya. Ya. Jadi hampir semua wanita ketika haid itu pasti warnanya variasi, ada hitam, merah, kuning. Kalau kita ingat kepada temuan sebelumnya, ada teman yang nanya,
Ustazah, bagaimana urutan darah haid dari yang kuat sampai yang lemah. Nah, itu adalah klasifikasi mumayizah. Bahwasanya orang mumayizah itu bisa membedakan warna darahnya. Bisa membedakan dan bisa niteni. Niteni itu maksudnya bisa mengingat-ingat. Darahku itu dari perubahan dari hitam ke merah itu dari tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Nah, itu saya rasa semua itu sangat jika mencapai derajat muqtadah mumayyizah. Bahkan sendiri saya sudah berusaha kapan warnanya apa tak ditanya, tapi ujung-ujungnya saya bulat sendiri. Maka mau nggak mau saya berikan sebagai muqtadah ghairu mumayyizah. Begitu. Jadi maksud dari tidak bisa membedakan warna darah ini bukan karena buta warna, akan tetapi tidak niteni mencatat darahnya, atau sudah mencatat tapi dia tidak paham hukum-hukumnya bagaimana, seperti itu. Nah, karena tadi yang pembahasan tentang darah itu adalah syarat dari muqtadah mumayyizah, maka dengan sangat sayang sekali saya tidak akan membahas itu, karena yang kita alami bersama adalah di muqtadah ghairu mumayyizah ini, yakni yang tidak bisa membedakan warna darah. Begitu. Sampai sini ada yang tidak paham tentang warna darah? Maksudnya apa? Ghairu mumayyizah, begitu? Saya khawatirnya kalau misalkan nunggu sesi tanya jawab itu nanti malah ketinggalan sepur. Akhirnya lupa apa yang mau ditanyain, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya. Hukum muqtadah ghairu mumayyizah itu seperti apa? Kalau misalkan orang sedang haid, terus dia itu posisinya tidak bisa membedakan darah. Kemudian ternyata haidnya itu 15 hari lebih. Nah, bagaimana dia menghukumi istihadohnya itu? Kapan istihadohnya? Gitu loh. Nah, istihadohnya adalah haidnya disesuaikan dengan adat haidnya dan istihadohnya disesuaikan dengan adat sucinya. Nah, ini pasti membingungkan penjelasan seperti ini. Oke, kita bahas tentang adat haid terlebih dahulu. Adat haid atau siklus haid itu adalah dilihat dari kebiasaannya. Namun, jika misalkan seorang perempuan tidak memiliki kebiasaan alias dia tidak teratur haidnya, kadang 8, kadang 9, kadang 10, kadang cuma 3 hari, kadang 1 hari, tidak jelas, maka ketika dia mengalami istihadah, hitungannya adalah, titenannya adalah jumlah haid dan suci terakhir sebelum istihadah. Oke, kita lihat contoh kasus saja, biar lebih memahamkan. Contoh kasus nih. Ini kalau misalkan rutin ya, begini Mbak. Jadi perempuan itu kan setiap bulannya ada yang ajek. Ajek itu maksudnya rutin. Rutin terus, kalau haid mesti 7 hari. Terus sucinya pasti 23 hari. Ada yang seperti itu, berturut-turut tidak pernah berubah. Tapi ada juga yang haidnya rutin 7 hari, namun masa sucinya kadang 23 hari, kadang 21 hari, kadang 20 hari, begitu. Dan kebanyakan wanita itu seperti ini. Saya sendiri seperti itu. Begitu. Nah, kalau semisal adatnya itu tidak berubah, maka sudah pasti itu yang kita pakai. Namun kalau misalkan orangnya tidak punya kebiasaan, maka kita harus memakai patokan ini, jumlah haid dan suci terakhir sebelum istihadah, begitu. Oke, sekarang kita contoh kasus kepada orang yang punya kebiasaan ya, punya adat. Apabila adat seorang wanita adalah haid 3 hari, kemudian di bulan berikutnya adalah 7 hari, kemudian di bulan berikutnya 5 hari, terus bulan berikutnya kembali ke 3, terus bulan selanjutnya 7, bulan selanjutnya lagi 5, berarti memang dia kebiasaannya itu begitu, 375, 375, 375, begitu, dan seterusnya. Ini saya kasih tabel biar tidak bingung. Bulan Januari dia keluar 3 hari, Februari 7 hari, Maret dia keluar 5 hari, lalu April dia kembali kepada kebiasaan di bulan Januari, yaitu 3 hari. Mei mengikuti Februari, kemudian Juni kok bisa mengikuti Maret juga. Nah, berarti dia itu kebiasaan memang seperti ini. Gitu. Nah, lalu
ketika bulan Juli terjadi dia keluar darah sampai 18 hari. 18 hari keluar darah. Nah, lalu dihitung haidnya itu kapan? Begitu. Jadi haidnya tetap mengikuti kebiasaan awal, ya ini 3 hari. Jadi yang dari tanggal 4 sampai tanggal 18 itu namanya istihadah. Begitu, Mbak. Ini kalau misalkan orang mu'tadat mumayyizat, punya kebiasaan rutin. Saking rutinnya dia itu sampai kayak mustahil dia itu meninggalkan kebiasaannya, begitu loh. Jadi mesti selama setahun penuh dia 375, 375, 375, 375. Suatu ketika, suatu bulan dia kok HET kayak gini, misalkan dari tanggal 1 sampai 18 ini, maka dia harus mengikuti adat kebiasaannya, yakni 3 hari HET. Terus sisanya adalah istihadah, begitu. Ini kalau misalkan sudah keluar dari masa haidnya. Maksudnya siklus haid loh ya, siklus haid. Terus kemudian Agustus dia keluar juga. Tapi keluarnya itu sampai tanggal 19, maka dia mengikuti adat selanjutnya. Yakni kalau tadi bulan Juli mengikuti seperti bulan Januari, berarti Agustus mengikuti seperti Februari, begitu. Apakah ini jelas? Coba saya zoom ya. Nah, ini. Saya sengaja kasih warna berbeda biar jenengan bisa menangkap maksud saya. Oke. Gitu. Ini terjadi ketika ada orang yang memiliki adat dan kebiasaan yang sangat istiqomah, begitu. Lalu, sedangkan orang yang seperti ini tuh sangat-sangat langka. Bahkan hampir tidak ada yang seperti ini. Pasti ujung-ujungnya wanita itu selalu pusing dengan masa HET itu berapa ya, gini-gini berapa ya, kayak gitu. Nah, maka kita memakai hitungan yang ini. Misal, bulan Januari HET 7 hari, suci 23 hari. Kemudian bulan Februari keluar darah selama 20 hari. Maka pada bulan Februari, haidnya adalah 7 hari dan sisanya adalah 13 hari. Dan sisanya 13 hari adalah darah istihadah sesuai dengan siklus haid yang terakhir. Nah, ini misalkan Januari haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian dia sudah di sini suci sampai tanggal 20 sampai tanggal 30 ini suci. Lah, kemudian bulan Februarinya ternyata keluar lagi tanggal 1 sampai tanggal 20. Nah, ini yang dihitung haid yang dihitung istihadah itu kapan? Yaitu dari tanggal sisanya tanggal 7 ini. Begitu. Disamakan dengan tanggal sebelumnya. Maksudnya itu seperti itu. Ini kalau misalkan sudah keluar dari siklus haid. Kan siklus haid kan ada 2 ya tadi ya, siklus haid dan siklus suci. Begitu. Nah, ini dia sudah masuk di dalam siklus sucinya. Jadi, dia bingung ini. Aku itu tanggal 15 itu Mas haid apa enggak ya? Gitu kan. Kalau kesalahpahaman kita selama ini dikiranya kan pokoknya anggar 15 hari itu pasti haid. Kemudian kalau lebih dari 15 hari itu pasti sebenarnya tidak seperti itu. Makanya tadi saya menyarankan jenengan semua, mewajibkan jenengan semua untuk mencatat siklus haid dan juga siklus sucinya, begitu. Jadi ini dia sudah keluar dari 15 hari masa haidnya. Jadi sakjane iki wis wayahe suci tapi kok sik keluar darah. Nah, itu kapan ya? Sejak kapan saya istihadahnya? Nah, itu disamakan dengan kasus sebelumnya, yaitu di tanggal 8 ini mulai istihadah, seperti itu. Adakah yang masih bingung? Kayaknya masih bingung semua ini. Bagaimana? Yang masih bingung angkat tangan coba. Oke, sudah paham semua sepertinya. Jadi, bentar, saya buka chat terlebih dahulu. Oke. Oke, sampai sini saja tentang muqtada mumayyizah. Dan ini yang sering kita pakai sehari-hari karena ini yang sering kita alami. Oke, seperti itu, Mbak. Penjelasannya. Kalau misalkan kita mau lanjut ke sini, nah ini. Ada muqtada mumayyizah li adat qadra waqtan
duna qadrin kayak gitu. Itu nanti saya khawatir jangan malah bingung, dan kalau bingung kan nanti malah ilmunya enggak masuk semua nanti kan. Jadi kalau kita ambil yang lumayan saja agar kita lumayan paham, jadi insya Allah yang umum dan paling sering dialami oleh kita-kita gitu. Bahkan bukan cuma saya, kalau misalkan jenengan ngaji di manapun, di guru mana, sepertinya 1 jam tidak cukup untuk menjelaskan bab istihadah saja gitu. Dan kalaupun dicukup-cukupkan, nanti khawatirnya malah tidak ada yang masuk nanti kefahamannya gitu. Jadi kewajiban kita sebagai muslim adalah belajar, dan urusan paham atau tidak paham kita kembalikan kepada Gusti Allah gitu. Jadi kalau kata kiai saya, pokoknya sampean berusaha saja belajar, ikut aja kajian-kajian. Nanti kalau tidak paham sekarang, di kemudian hari sampean pasti menemukan ilham. Tiba-tiba sampean, oh kayak gini, oh kayak gitu, seperti itu. Itu yang namanya paham gitu ya. Jadi orang menuntut ilmu itu tidak paham, dan kita juga tidak wajib untuk paham. Kita hanya wajib untuk menuntut ilmu. Tapi karena di sini saya bertugas untuk memahamkan panjenengan mengenai hal ini, jadi monggo sesi tanya jawab. Barangkali ada yang belum paham tentang tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin untuk sesi tanya jawab bisa raise hand atau di chat. Mbak Lutfi ya, silahkan. Terima kasih kesempatannya. Ustazah, mungkin saya pengen nanya yang tadi di kasus kita sebelum bahas pembagian-pembagian itu, yang apa ya, haid terputus-putus, ini benar. Ini kalau misalnya tadi kan kita perlu mengganti puasa yang di hari keluar darah karena niat batal gitu. Tapi kalau misalnya case-nya, misalnya saya hari pertama keluar darah, terus saya niat batal, ternyata cuma sejam, dan dari situ saya belajar. Jadi di hari ketiga pas saya keluar lagi kayak gitu, kayak saya mikirnya kayak ini kemungkinan ini istihazah. Jadi daripada saya niat batal, kayak mending saya nggak batal gitu. Itu apakah ganti Iya, puasa terima saya? kasih sudah diingatkan. Jadi ada kasus seperti itu juga. Saya juga sering seperti itu. Nanti jangan-jangan saya di-prank lagi sama darah. Nggak mau, saya nggak mau batal dulu, saya mau nunggu sampai nanti. Nah, maunya seperti itu, tapi tidak bisa. Karena kita dalam lingkup masa haid. Jadi keluarnya darah pun itu kita harus dihitung sebagai haid. Maksudnya kita harus nitain sebagai haid. Gitu ya, Mbak. Paham napa mboten kira-kira? Jadi meskipun kita nggak mau kepedean, tapi ya itu harus hitungannya gitu loh. Nah nanti kalau misalkan dia masih berhenti setelah kita sudah, ya sudahlah aku haid berarti, ternyata berhenti. Nah itu kita tetap diharuskan seperti tadi, ngeker puasa, dan mau nggak mau kita juga harus mengkodok puasa tersebut, begitu. Tripun. Oh iya, baik Ustazah. Even pun nggak makan ya Ustazah? Iya, meskipun tidak makan, meskipun hanya awang-awangan. Kalau awang-awangan apa mboten? Awang-awangan itu kayak aku haid apa enggak ya, aku batal apa enggak ya, anaknya kayak gitu tuh. Tapi kita sudah dalam kemamangan, mamang itu masih ragu-ragu. Jadi alangkah memang diputus saja puasanya, tapi tetap harus ngeker sampai maghrib. Bukan cuma orang yang sudah berdarah, enggak. Misal kami, maksudnya saya lagi ke dokter gigi. Kalau dokter gigi kan dalam proses pengobatannya kan harus pakai disemprot air juga ya, rongga mulut ini. Nah, mau nggak mau kita ada nelen air gitu kan. Nah, khawatirnya kalau kita ragu-ragu, tolong jangan ke sini ya, guys. Mohon maaf, Mbak. Mohon maaf ini ada iklan.
Ya mohon maaf teman saya lagi usil. Saya lanjutkan lagi. Jadi saya pernah ke dokter gigi, terus karena saya ragu-ragu, ya sudahlah saya tak batalin aja puasanya, gitu. Kemudian, karena saya kan nggak sengaja nelen air banyak itu dari dokter giginya, nelen air, saya khawatirnya mamang malahan puasanya, akhirnya saya batalkan puasanya. Nah, setelah saya niat batal itu, bukan berarti saya terus bebas makan soto, makan mie ayam, makan pangsit, kayak gitu, tidak. Jadi saya setelah niat batal itu adalah karena keraguan saya. Akan tetapi saya wajib ngeker puasa lagi sampai maghrib, gitu. Dan itu juga berlaku buat misalkan orang musafir. Musafir kan kalau nggak kuat boleh batal nih di tengah jalan ya. Ya sudah kalau dia memang nggak kuat silahkan makan, silahkan minum. Setelah dia sudah makan, sudah minum, jangan diterusin makan ciki, makan jajan, terus di bis makan makan gorengan kayak gitu tidak boleh. Dia harus nyeker setelahnya, begitu. Untuk menghormati bulan Ramadan. Bahkan kalau misalkan kita sudah orang sedang haid saja, meskipun dia tidak wajib bukan tidak wajib, tidak boleh puasa, dia kan harus ngeker di bulan Ramadan, menjaga perasaan orang yang sedang berpuasa lah. Dane orang yang asline poso tapi batal batalno gara-gara dia nggak kuat tadi, lah kok malah makan pangsit setelah dia niat membatalkan, kayak gitu, tidak boleh. Jadi begitu ya, Mbak. Jadi meskipun jenengan tadi hanya awang-awangan terus aku mek niat batal tok gitu. Tapi jenengan tetap harus mengganti puasa tersebut di kemudian hari, gitu. Oh iya, Ustazah. Terima kasih. Tapi mungkin kalau saya nanya lagi boleh nggak, Ustazah? Nggak apa, monggo. Oh, misalnya nih kan udah sehari, hari pertama, hari ketiga, hari kelima kayak gitu. Terus kayak udah nih 1 jam semua. Hari selanjutnya, misalnya di hari ke-9 saya yakin banget kayak pasti ini istihad loh gitu. Saya nggak bakal batal, saya nggak ragu kayak pasti istihad deh. Nggak ragu deh, nggak ragu untuk bahasa itu masuk batal juga atau enggak? Termasuk tetap harus diganti. Termasuk ya. Ini orang-orang, ini cowok-cowok ini harus dikasih edukasi. Mereka kan sering kali iri ya sama cewek. Enak banget cewek kalau misalkan haid dia libur puasanya, padahal mereka nggak tahu galaunya kita kayak gimana. Kalau kayak gini tadi, kita nggak merasa membatalkan puasa, nggak merasa apa-apa, tahu-tahu darahnya tuh memang keluar dan itu sudah wayahe metu darah, wayahe haid. Kita tetap harus menggantinya gitu loh. Mereka harus diedukasi seperti itu. Gitu ya. Jadi memang begitu hukumnya orang yang sedang keluar darah ketika puasa. Jadi Mbak Oh iya, Lutfi, Ustazah. Oh, ingat terima kasih. Kalau misalkan kita keluar menjauh, Ustazah. Kalau misalnya keluar semisal sejam. Tapi itu karena sekarang saya tahu kalau misalnya keluar darah pasti saya batal. Pasti saya batal. Kalau misalnya saya makan benar-benar makan pas-pas makan apakah boleh? Tapi pas nanti kalau misalnya udah darahnya udah berhenti ya udah saya tetap puasa. Boleh ya berarti. nggak apa-apa. Karena kan sampean yakin keluar darah nih. Keluar darah yakin, oh pasti aku haid itu kan. Nah, orang haid kan nggak apa-apa makan. Oh iya. Ya, sudah. Terima Nah, tapi kasih. nanti ketika darahnya berhenti, ya sudahlah aku udah terlanjur batal kok. Ya udah makan satu lagi. Tidak boleh seperti itu. Paham maksud saya? Iya, paham Jadi sudah. maksudnya kayak malah di enak-enak gitu. Darahnya sudah berhenti, tapi saya kan sudah terlanjur batal, ya udah nggak masalah, tidak boleh seperti itu. Karena darahnya sudah berhenti, maka dia harus ngeker sampai maghrib. Tuh. Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau minta mengulang menjelaskan juga nggak apa-apa. Barangkali tadi ketinggalan atau bagaimana? Bagaimana Mbak Moderator? Mbak Lufia, apakah mau bertanya lagi? Iya, sudah. Kalau misalnya Silakan.
Mungkin saya tanya kalau misalnya dengan kasus ini tapi bukan di bulan Ramadan, misalnya di bulan Syawal gitu. Di bulan Syawal kan ada puasa 6 ya. Kalau misalnya kita puasa di rentang 15 hari ini, itu apakah puasanya nggak terhitung juga atau gimana? Di bulan Misalnya Syawal, saya 4, 6, 7, 8, 10. Itu kan misalnya saya puasa 6 di hari kedua, 4, 6, 7, 8. Oh, bukan yang ini deh contoh kasusnya. Contoh kasusnya yang haid tadi. Yang ini kan hitungannya nggak nyampe 24 jam. Ya, jadinya nggak haid. Nah, misalnya di contoh kasus ini, di bulan ini, misalnya kasusnya di bulan Syawal, dan saya puasa di hari kedua, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8 puasa. Ya, terus 10. Nah, itu kan 6 hari tuh. Puasa, misalnya saya puasa Syawal. Ternyata haid. Apakah puasa saya terhitung gitu? Atau tetap nggak terhitung? mari kita hitung kembali. Maksudnya mengganti puasa adalah puasa Ramadan. Ya. Jadi kalau misalkan jenengan puasa sunnah atau misalkan puasa kodok ya, niatnya pengen puasa kodok ketika bulan Syawal. Ternyata terjadi kasus seperti tadi. Nah, apakah harus diganti puasanya? Jawabannya harus, karena itu adalah puasa wajib. Tapi kalau sampean hanya ingin puasa sunnah di bulan Syawal saja, apakah terhitung puasanya? Jawabannya puasanya tidak sah, tapi terhitung atau tidaknya itu kita kembalikan kepada Allah. Kan masalah untuk memberi ganjaran atau memberi pahala itu kan urusan kita dengan Allah, gitu kan. Paham napa mboten Mbak kira-kira? Jadi kalau yang jenengan tanyakan adalah saya wajib ganti puasa atau tidak? Sebenarnya tidak, karena kan itu puasa bukan puasa Ramadan. Gitu. Oh ya, baik, sudah. Berarti puasanya sama-sama nggak sah ya? Ya sama-sama tidak sah. Iya, makasih Ustazah. Nggih. Kalau urusan puasa itu memang dari face to face ya antara kita dengan Allah ya, nggak bisa diukur dengan apapun. Karena puasa kan artinya menahan. Menahan itu bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan dari godaan-godaan, menahan dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, yaitu seperti ngerasani dan lain-lain sebagainya. Bisa saja orang itu puasa setiap hari, tapi ternyata banyak amalannya membuat puasanya rusak. Ya seringkali misalkan nonton porno di hari puasa, meskipun tidak keluar maninya, atau nonton drakor, kemudian ada adegan-adegan seperti itu kan bisa merusak pahala puasa nih. Nah, itu kita tidak pernah punya ukuran apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak. Masalah sah atau tidak sah, itu bisa diukur dengan syariat Islam, akan tetapi diterima atau tidaknya itu adalah urusan hamba dengan Allah, begitu. Seperti halnya dengan sholat. Nah, kalau sholat kan juga seperti itu, sholat itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Ada yang sah tapi diterima, atau sah tapi tidak diterima Allah, begitu. Nah, puasa juga seperti itu. Kalau orang sholat, dia ketara sholatnya kan jungkel-jungkel gitu, ada takbir, ada rukuk, ada sujud. Kalau puasa dia hanya menahan. Apakah dia puasa atau acting atau emang dia diet? Orang lain tidak akan tahu selain urusan kita dengan Allah, begitu. Jadi kalau misalkan puasa yang ditanyakan itu diterima atau tidaknya, itu adalah tidak tahu, saya tidak bisa menjawab karena itu urusannya Gusti Allah. Akan tapi saya bisa menjawab bahwasanya puasa tadi adalah tidak sah dan wajib diganti di kemudian hari. Begitu ya Mbak Lutfia? Kalau Mbak Lutfia tadi niatnya nyaur utang ketika Ramadan, berarti utangnya harus diulang lagi, nyaure gitu. Baik, bagaimana ada yang nanya lagi? Yuk, yang mau nanya. Masih ada waktunya. Kurang 9 menit ya Mbak ya? Iya. Betul-betul sayang banget loh, saya nggak jelasin yang ini. Itu ada tuh. Silahkan Mbak Adinda. Iya Mbak Dinda mau. Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tadi joinnya di pertengahan, jadi nggak terlalu mendengar materi yang pertama-pertama banget.
eh jadi saya mungkin ingin bertanya masalah kasus saya ya, Mbak. Kalau tadi kan kita tuh menghitungnya itu sesuai dengan kebiasaan kita HR gitu. Nah, bagaimana kalau kasusnya itu HR kita tuh emang udah dari awal udah berantakan gitu. Misalnya kayak kasus saya, ini mohon maaf kalau misalnya putus-putus tolong diinstruksi ya. Iya, monggo. Jelas insya Allah. Kasus saya nih Mbak, saya dulu itu lancar, terus ada suatu ketika tiba-tiba HR saya itu tidak lancar. Jadi kayak 2 bulan sekali saya HR dengan gimana itu misal bulan Januari saya nggak HR, tapi bulan Februari saya HR dengan siklus HR-nya itu paling banyak 14 hari, jadi nggak lewat dari 14 hari. Terus bulan Maretnya saya nggak HR lagi, jadi kayak selang-seling gitu Mbak. Maaf Ustazah, Ya, sorry. saya masih Mbak, insya Allah. sorry. Kemudian kan itu berlangsung selama 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya itu saya lancar lagi gitu seperti HR. Nah, kemudian tahun selanjutnya kembali lagi nih tidak lancar. Jadi saya dulunya itu berpegang kalau berarti siklus HR saya itu emang kayak 1 tahun lancar, 1 tahun tidak lancar gitu. Nah, sampailah suatu ketika tahun kemarin kalau saya nggak salah ingat, saya 1 tahun itu seharusnya saya lancar. Jadi emang sampai sampai bulan 5 itu saya masih lancar. Tapi tiba-tiba di bulan ke-6 itu saya nggak HR gitu, nggak HR selama 2 bulan. Jadi kayak semenjak bulan 6 itu saya nggak lancar sampai saat ini. Sempet saya coba nanya gitu ke dokter kan, ini kenapa sih saya gitu. Awalnya kata dokter itu kemungkinan saya adaptasi di lingkungan baru, karena kebetulan pas bulan 6 itu saya pindah ke Surabaya. Jadi ada perbedaan lingkungan gitu antara tempat tinggal saya yang dulu dengan Surabaya, dan kemungkinan juga menyesuaikan dengan makanan-makanan yang saya konsumsi gitu. Jadi saya berpikir, mungkin itu cuma berlaku beberapa bulan aja. Tapi ternyata sampai akhir tahun kemarin itu masih nggak lancar. Dan sampai saat ini saya juga udah 1 tahun nggak lancar, dan itu tidak sesuai dengan siklus yang seperti dulunya. Jadi kayak udah berantakan banget gitu. Saya bisa-bisa HR-nya itu kayak lebih dari 2 bulan. Itu bagaimana ya Mbak untuk menetapkan kembali siklus HR kita itu gimana? Ustazah, sorry lagi. Ya, nggak apa-apa lagi. Bentar. Jadi kalau misalkan, oh ya lupa, ini saya masih share screen ya. Sebentar. Ya, mungkin itu bisa jadi faktor stres juga ya Mbak ya, kalau kata dokternya. Faktor Iya, stres, benar terus sih. faktor lingkungan juga. Saya punya temen, dia itu pendarahan selama 6 bulan, tadi sudah saya jelaskan. Terus saya punya temen lagi, yang dia kepikiran titik, langsung dia keluar darah. Misalkan dia lagi mau ujian kuliah nih, ujian Mahatali, langsung besoknya keluar darah, terus berhenti, terus dia kepikiran lagi waktu lagi ngerjain soal, dia keluar darah lagi. Nah, kayak gitu tuh dia sangat susah ngiling-ngilingnya, sangat susah niteni. Kalau kasusnya sampean ini tadi, sampean sudah punya gambaran, sudah punya siklus sebenarnya, sudah punya adat, tapi jenengan kehilangan arah gitu kan ya, jenengan kehilangan arah karena tiba-tiba terjadi seperti tadi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pernah gitu juga, dan kalau kata guru saya itu, jenengan mulai dari awal. Karena jenengan kan posisinya sudah bingung, sudah dikategorikan sebagai orang yang tidak paham gitu. Meskipun sebenarnya jenengan awalnya paham, tapi jenengan kehilangan arah, maka jenengan masuk ke dalam kategori orang yang tidak paham lagi. Jenengan mulai dari awal aja begitu, daripada jenengan tidak nyatet lagi karena jenengan sudah frustasi, kehilangan, "Wes aku pusing, nggak mau nyatet lagi, udah bingung," kayak gitu. Itu lebih tidak boleh daripada jenengan harus ngulang awal. Jadi mendingan jenengan ulang awal daripada jenengan masa bodoh gitu maksud saya. Paham nggih? Jadi jenengan bikin
adat lagi, bikin adat terbaru, gitu. Sama halnya seperti orang yang tidak tahu, gini, kalau misalkan ada nih teman-teman di KMI ITS ini yang sebelum mengikuti kajian ini nggak tahu cara ngitungnya, nggak tahu cara nyatet-nyatetnya. Dia punya catatan tapi dia awur-awuran misalkan. Nah, setelah ikut kajian ini dia punya catatan baru. Nah, itu nggak apa-apa karena dia dikategorikan orang yang baru tahu, begitu. Nah, sampean bisa dikategorikan seperti itu juga karena jenengan adalah orang yang sudah frustasi dengan hitungannya, begitu. Paham nggih, Mbak? Mbak Adinda? Paham Ustazah, terima kasih. Iya, mau nanya lagi nih, satu lagi Ustazah. Ya, ini Eh, Mbak Lucia ada pertanyaan lagi juga ini. Iya, Mungkin monggo. saya dulu ya Ustazah, soalnya saya bentar lagi ada ujian. Iya, monggo. Eh, Kan kalau seperti tadi, saya ulang lagi. Ini saya mau bertanya masalah puasa. Saya kan selama puasa kemarin itu, HR-nya itu sampai berapa ya? Pokoknya sampai hitungan saya itu saya berniat untuk ganti selama 3 minggu karena saya kan belum tahu ya kemarin sebelum saya ikut kajian ini. Jadi saya berpikir dulu itu kalau oke deh kalau misalnya 15 hari itu udah termasuk darah kotor jadi saya setelah 15 hari itu saya akan kembali menunaikan ibadah saya gitu kan. Nah, saat puasa kemarin ternyata itu setelah 15 hari saya masih HR gitu walaupun nggak keluar darah tapi nggak keluar darah merah tapi keluar kayak darah coklat-coklat gitu. Jadi kan saya berniat oke deh saya menggantikan 3 minggu. Itu karena siklus saya juga saat ini masih belum lancar, itu kira-kira saya harus menggantikannya itu saat saya benar-benar suci atau walaupun saya sudah melewati 15 hari HR terus saya mencoba puasa tapi pada saat itu saya masih HR, itu apa boleh berpuasa untuk mengganti ya, Ustazah? Iya, ya saya paham. Jadi yang sampean maksudkan adalah apakah saya punya kewajiban ganti atau tidak gitu ya? Jadi saya kembalikan ke jenengan. Jenengan yakinnya seperti apa? Gitu. Kalau orang-orang sufi yang sudah puasa 30 hari penuh, dia cowok ya, dia seorang laki-laki. Dan beliau itu sufi, alias hati-hati banget untuk urusan dunia. Jadi sangat mustahil kalau misalkan dia itu tiba-tiba batal puasa atau males puasa kemudian pengen ganti di kemudian hari kayak gitu, tidak mungkin. Jadi dia 30 hari penuh puasa, tapi di kemudian hari dia pengen mengganti puasa 30 hari itu karena dia kepengen nembel. Paham ya? Maksudnya gini, dia aja yang yakin puasanya sudah sah, itu aja nanti pengen ditambah lagi gitu. Barangkali puasaku kemarin tidak sah, ya Allah ini saya niatkan untuk mengganti puasa kemarin yang tidak sah. Begitu. Paham napa mboten kira-kira contoh saya? Maksudnya adalah orang ini tuh dia sudah full melakukan puasa tapi dia pengen nembel puasanya lagi. Barangkali ada yang tidak sah di tengah-tengah bulan itu. Nah, kalaupun puasa saya sudah sah ya Allah, tolong puasa saya yang saya lakukan hari ini gantikanlah kepada masa-masa ketika saya kecil. Jadi wali ini tuh, sufi ini tuh dia mengganti puasanya dari dia bayi sampai dia dewasa gitu. Nah, padahal kan orang bayi kan nggak wajib puasa ya, tapi dia itu pengen karena demi mencapai derajat orang yang benar-benar apa sih jenenge lulus puasanya gitu lah intinya. Nah, kalau misalkan sampean yakinnya adalah kayaknya aku harus nyaur aja deh. Nah, mendingan sampean nyaur. Kalau misalkan sampean yakinnya aku udah sah sih, nggak usah lah, nggak apa-apa sampean nggak usah nyaur karena menurut hitungan awam adalah sampean nggak perlu nyaur kayak gitu Mbak. Paham apa mboten kira-kira? Tapi kalau misalkan jenengan ragu-ragu terus kepengen menyempurnakan ibadah sampean, ya sudah silakan diganti. Kalau saya kepengen itibak orang tadi, itibak caranya sufi tadi. Jadi saya setiap kali puasa Senin Kamis, saya mesti tak niati nyaur utang. Aku niat nyaur utang puasa Ramadan. Ini ilmu, ini sebenarnya di luar pembahasan ini ya, cuma saya pengen berbagi aja ke jenengan. Kalau saya setiap Senin Kamis itu saya selalu meniatkan nyaur utang. Barangkali ada puasa-puasa saya yang tidak sah di tahun ini maupun di tahun-tahun sebelumnya ketika saya bayi kayak gitu. Kalaupun
nanti Gusti Allah tidak beri ganjaran itu kepada hari yang saya maksudkan, setidaknya saya masih ada ganjaran untuk menghormati hari Senin dan Kamis itu untuk berpuasa, begitu. Jadi tetap aja, saya berpuasa di Senin Kamis, tapi saya niatkan seperti tadi, kayak gitu, Mbak. Ini cara guru saya sih, jadi saya niru guru saya. Kalau cara orang lain, misal ada juga pendapat yang kalau misalkan kamu puasa itu jangan diniatkan dua hal, jangan diniatkan puasa fardu dan juga puasa sunnah, nggak boleh. Kalau sunnah dengan sunnah nggak apa-apa, kalau fardu dengan sunnah jangan, kayak gitu. Makanya saya tadi kan nggak niat puasa Ramadan dengan puasa Senin, tidak seperti itu, tapi saya puasa Ramadan di hari Senin, gitu. Jadi kalau misalkan ganjaran saya nggak ada di bulan Ramadannya, berarti saya diganjar di hari Seninnya itu, gitu. Jadi kalau kata saya, daripada jenengan ragu-ragu, mendingan jenengan tetap nyaur, gitu. Intinya. Iya, iya Ustazah. Saya mau tanya sedikit lagi. Berarti kalau misalnya saya ingin mengqadha itu berarti waktu saat-saat saya benar-benar suci gitu. Saat-saat memang nggak ada HR sama sekali ya Ustazah. Iya, betul sekali. Oke. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Iya, sama-sama. Ini Mbak siapa tadi yang mau nanya? Mbak Lutfiah? Masih diperbolehkan bertanya atau pripun, moderator? Boleh terakhir. Oke. Monggo Mbak Lutfiah. Sepertinya banyak persoalan di dalam buku ini. Terima kasih atas kesempatannya, Ustazah dan moderator dan teman-teman. Mungkin saya ingin tanya, Ustazah, tentang kasus yang ini, pas di slide ini misalnya, jadwal darah terputus-putus. Kan udah kita misalnya di hari pertama, udah masuk siklus haid dan misalnya kondisinya saya tahu kalau misalnya saya itu masuk siklus haid. Terus besoknya nggak ternyata besoknya nggak haid, terus karena apakah saya harus, tadi kan dibilang harus bersuci ya? Oh ya, sorry. Harus sholat gitu, harus kerjain ibadah gitu. Tapi saya kondisinya, saya mengira itu haid gitu. Jadi kayak, maksudnya apakah saya boleh nggak sholat? Walaupun darahnya berhenti, apakah setiap darahnya berhenti harus sholat? Dengan saya yakin bahwa ini haid, pasti nanti ada lagi keluar darah. Apakah saya tetap sholat? Apakah saya boleh nggak sholat kayak biasanya? Sekian sih pertanyaannya. Sepertinya sulit untuk dimengerti ya. Oh, sampun ternyata enggak nyala. Oke, terima kasih Mbak ya. Saya paham pertanyaannya. Jadi misalkan kita keluar darah hari ini, ada kalanya kita itu nunggu, tak tunggu sampai besok, jangan-jangan keluar darah lagi, kayak gitu kan ya. Nah, di dalam masa menunggu itu, kalau misalkan ternyata tidak keluar darah, maka kita wajib untuk mengganti sholat-sholat yang kita tinggalkan karena itu, gitu. Nah, kalau misalkan keluar darah lagi pun, kita tetap harus ganti sholat yang kita tinggalkan, karena kita kan dalam masa tidak keluar darah pada waktu itu. Dan kita masih belum sampai 24 jam. Begitu. Tadi kasusnya di sini. Nah, ketika setelah tanggal 11 ini, ternyata kan keluarnya 8 jam. Dan lulus uji, sudah sampai 24 jam kan, darahnya keluar. Nah, berarti dia sudah haid. Nah, ketika dia sudah berhenti ini, lalu ternyata dia di tanggal 15 kok keluar lagi, maka ini tidak wajib untuk ganti gitu. Sorry, salah. Sebentar. Oh ya, sebentar, salah. Mohon maaf. Jadi, kalau pertanyaannya Mbak Lutfia tadi kan, setiap darah berhenti, apakah wajib untuk mengganti sholat gitu ya Mbak ya?
Nah, case-nya hari kedua, hari keempat, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-10 saya tuh nggak sholat misalnya. Terus saya sampai di hari ke-11, oh ternyata keluar darah nih. Ya. Semuanya 24 jam. Sholatnya 24 apakah jam. saya kodok sebelumnya yang saya nggak sholat? Oh iya, jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Jadi karena yang jenengan tinggalkan tadi itu, jenengan posisinya percaya kalau jenengan itu haid gitu ya. Tapi jenengan meninggalkan berhari-hari itu, yang tidak keluar darah itu jenengan tinggalkan untuk mencapai hari ke-11 ini, ya kan? Nah, maka hari-hari yang jenengan percaya bahwasanya jenengan haid itu adalah hari-hari yang harus dikodok sholatnya. Gitu. Oh, tetap harus dikodok ya sudah. Kalau Iya. misalnya akhirnya saya tidak berpuasa di hari kedua misalnya, kan saya merasa oh hari pertama saya haid nih, besok pasti haid lagi. Ini kan macet haidnya. Terus hari kedua saya nggak puasa, itu gimana? Hari kedua dan hari satu wajib ganti. Orang hari ke-1 saja yang keluar darah aja wajib diganti, apalagi yang kedua yang nggak keluar apa-apa, terus jenengan pokoknya aku haid gitu. Dan itu wajib diganti dua-duanya. Oh, ya, tapi boleh makan gitu ya? Maksudnya kalau diganti kan saya nggak makan pun harus diganti gitu. Kalau misalnya saya makan boleh ya? Boleh nggak nanya soal apa? Jenengan kan percaya diri maksudnya aku haid. Ya wis makan aja. Makan aja karena masih dalam kepercayaan diri gitu. Tapi kalau misalkan sudah benar-benar jelas tidak keluar darah, ya jangan makan. Jenenge bandel. Tidak tahu tidak keluar, tapi pengen makan aja. Oh nanti saya disuruh ganti kan gitu ya. Saya tidak pernah gitu. Ini kok tidak adil sekali bagi wanita. Jadi, Tapi memang seperti itu hukumnya. oh begitu ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Baik, mungkin bisa dicukupkan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa anakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustazah Dana Iswari dan teman-teman sekalian. Jangan lupa mengisi feedback dan bisa meninggalkan Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.